Maliaki ayat sada saat logi ayat ono tayahama masikap sore. Maliaki sada ayat sada sampai logi ayat ono. Si Yakob dong pinilit ni debata Omah hata lupa-lupa di Yakoba tu Israel marhite-hite sian pamangan ni si Mariaki. Alai angko si Esau bunga puhagihon jala kubai akan dolokna gabe hawamangan jala partalianna naun pasahat tua-tuasu akan parposion tungsuran seenu nunanya kataban alai buat mamami alai angkat songonon do katakan buat sebab nasiya kaulionause mangaruha gabe jalan ala asya buat menjaga jalan bangso panjenengan masuk Jehovah saeuna ikon sana idawani matamuna mai gabe do homuna ma tipul do Jehovah sokot sapu sian parpalohan ni Israel. ikon pasana pengenak mana jalan ala sama ulama molo ama daya pasana buku molo tuan tahu dia dan kerajaan sono dan Jehovah sebawa dan yang baku apa yang kamu do mari kita pada yang ini Johana memang di bahasa Indonesia ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakakku? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi aku. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali runtuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Maka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menduduknya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah patut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian firman Tuhan. Juliana Yahweh debata ayat di kita yang diambil dari kitab Maliaki mau menceritakan tentang bagaimana penderitaan umat Israel setelah masa pembuangan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, pernahkah ada di antara kita merasa ditinggal terlibat? Mana? Ada kita memilih bahwa orang sekelompok do jolma dari olong ini bapak. Karena kalau kita melihat itu pasti sebagai manusia yang normal, pasti kita akan merasa iri. Dan hal ini terjadi dengan bangsa Israel. Karena kita berpikir seperti anak yang merasa
Begitu pula bangsa Israel dahulunya pernah bertanya, apakah Tuhan sungguh mengasihi kami? Pertanyaan ini menjadi pergumulan mendalam dan justru dijawab Tuhan sendiri melalui kitab Maleakhi, kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Hari ini kita mau belajar bahwa kasih Tuhan tidak terbatas oleh suku, warna kulit atau bangsa. Kasih Tuhan bersifat universal secara menyeluruh bagi Israel dan bagi semua bangsa, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Kita akan merasakan yang namanya kasih Tuhan. Mengapa? Karena kitab Maleakhi, kitab terakhir ini mau menyampaikan bagaimana pada akhirnya Tuhan akan mengutus yang namanya Mesias, juru selamat kita, Yesus Kristus. Karena dari judul nats kita pada hari ini, di mana disebut Yahweh Jakoba dosa untuk bangsa, Tuhan mengasihi segala bangsa. Kalau kita melihat kitab Maleakhi ini ditulis sekitar tahun 450 sebelum Masehi, setelah masa pembuangan di Babel. Umat Israel telah kembali ke tanah mereka, tetapi iman mereka mengalami yang namanya kegoncangan, mengalami keraguan dengan satu pertanyaan, apakah Tuhan mengasihi kami? Ini kalau kita tarik di zaman kita sekarang sebagai orang percaya, pernahkah kita mengalami hal seperti ini dan bertanya dengan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Ada masuk di bandar rata kadang Tuhan nahuluk doro dia wasa menuju somoro wasa menuju susah wasa ahana wangi rohak dan kena ya kita alami somoni moloya kita alami somoni berarti suatu tanda besar bagi diri kita. Berarti ada yang kurang dalam hidup kita. Yang mengetahui ini siapa? Kita sendiri. Tidak ada orang lain. Dan kitab ini mau menekankan di sini bahwa lewat Maleakhi Tuhan mau menegaskan bahwa kasih-Nya itu kekal. Bukan hanya kepada Israel, tetapi kepada semua bangsa, termasuk kepada kita pada hari ini. Ini yang dimaksud dengan kitab ini. Yang menjadi suatu pertanyaan, saya kembalikan ulang bahwa kita pasti pernah bertanya pada saat hidup kita tidak sesuai dengan itu sudah pasti. Mengapa saya bilang begitu? Kalau saya boleh bercerita, terlebih saya adalah anak-anak yang lahir di perantau di Kalimantan Timur. Saya tidak bangga kalau saya bisa bekerja. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya bisa sampai saat ini karena orang tua saya membiayai saya. Tetapi saya sangat kagum dengan orang tua kita di zaman dahulu yang merantau dari satu tempat, dari Sumatera menuju Kalimantan, yang tidak tahu akan kemana. Tetapi kita lihat kehidupan mereka sekarang. Mereka mempunyai kehidupan yang cukup dan mapan yang kita lihat pada hari ini. Pertanyaannya, itu dari siapa? Itu karena kasih Tuhan kepada mereka, kepada orang tua kita. Seperti lagu Ina tadi, Tois Hamakuan. Itu mono hatan bata atau kami di lagu Amang Nabuji. Tois Hamakuan, itu Imon Matmania, itu naga di Simborang. Tois Hamakuan Patun Hamuluan, itu naga di Simborang. Aha penaga
selalu diri kita. Ikut tadi mani di diri kita kembali. Tayo kembali tanya, mau ikut tayo tuh. Jadi lagu ini lagu di YouTube. Judulnya Amatna Burju. Saya sangat suka melihat lagu ini dan menjadi buka pikiran saya, menjadi teladan bagi saya bahwa menjadi seorang bapak itu bukan suatu hal yang gampang, karena dia akan menjadi contoh bagi anak-anak. Selanjutnya kita akan berbicara bagaimana Tuhan mengasihi kita, begitu juga orang tua kepada anak-anaknya, apalagi seorang anak. Karena seorang anak tidak boleh memilih kasih. Seorang inak tidak boleh memilih kasih kepada anaknya. Dan Tuhan pada hari ini mau menekankan kepada kita bahwa Tuhan memilih kasih. Kasih Tuhan adalah yang memilih. Karena Tuhan tidak menjawab pertanyaan ini mengapa dia memilih. Tidak menjawabnya dengan teori, tetapi dengan sejarah. Seperti di ayat 2 dan 3, bukankah Esau kakak Yakub, namun aku mengasihi aku, tetapi membenci Esau. Di ayat 2 dengan ayat 3, kata mengasihi di sini bukan berarti sekedar emosi, melainkan pemilihan, perjanjian. Allah memilih Yakub untuk menjadi berkat bagi dunia. Kasih Allah adalah kasih yang bertindak dalam sejarah. Jadi kalau kita melihat ayat ini, maka kita akan melihat dalam kenyataannya, dalam aplikasi dalam kehidupan ini, kasih Allah tidak terukur dari situasi sekarang, melainkan dari kesetiaan yang tidak berubah. Ketika Israel lalu, Tuhan mengingatkan mereka, aku sudah bertindak dalam kasih bahkan sebelum kamu lahir. Begitu juga kita pada hari ini. Sebelum kita lahir, kita sudah dikasih. Yang mau menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita telah menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan? Mengapa? Karena kasih Tuhan adalah memilih. Maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Bahwa kasih itu juga mengoreksi kita. Bahwa segala sesuatu yang diberikan itu akan dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan di dalam ayat 6, Tuhan menegur umatnya karena mereka tidak menghormatinya sebagai Bapa. Di mana dalam hal ini Israel telah mempersembahkan korban asal-asalan, tanda bahwa mereka melupakan kasih dan kekudusan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita seperti itu di dalam beribadah? Karena hal ini akan terjadi yang namanya krisis iman, di mana terlebih untuk adik-adik kami Naposo, pengaruh zaman sangat kuat untuk mempengaruhi keimanan kita. Kasih sejati tidak pernah diam terhadap dosa. Tuhan menegur bukan karena benci. Harus kita tekankan di sini bahwa jika terjadi sesuatu kepada kita, bahwa Tuhan menegur bukan karena benci, tetapi karena cinta. Contoh, jika seorang anak nakal, apakah kita sebagai orang akan menegur? Itu pertanyaan. Begitu juga Tuhan kepada kita. Tuhan menegur bukan karena benci, tetapi karena cinta. Bagi kita,
berusaha ke depannya menjadi 200.000. Begitu juga di dalam kehidupan ini. Hari ini kita baik, mari ke depannya kita semakin baik. Ini yang mau diajak oleh ayat ini. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Tuhan telah memilih dengan mengoreksi dan mengoreksi. Jika Ia memanggil kita untuk menjadi saksi bagi segala bangsa. Dalam artian bahwa kita diajak untuk menjadi teladan di sekitar kita. Bahwa kita sebagai orang percaya menjadi teladan. Terutama ialah perbuatan, perkataan. Yang menjadi pertanyaan kita di sini, apakah kita bangga jika kita berkata kasar, orang sakit hati kita bangga? Ini menjadi pertanyaan. Dengan jawaban yang ketus, kita merasa bangga, ngaji rohani. Ini penekanan daripada ini. Dalam artian bahwa kita diajak untuk saling mengoreksi, terutama diri kita sendiri, agar kita menjadi contoh bagi sekitar. Selanjutnya, kasih Tuhan adalah kasih yang meluas ke segala bangsa. Ayat 5 dikatakan, akan dilihat oleh matamu sendiri, dan kamu berkata, besarlah Tuhan di luar daerah Israel, menandakan kebesaran Tuhan yang melampaui batas etnis dan geografis. Kasih Allah bukan monopoli. Itu harus kita tekankan dalam hati kita. Kasih Tuhan bukan monopoli. Melalui Kristus, kasih itu menjangkau semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, termasuk kita pada hari ini. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Maka pada hari ini berbahagialah kita semua, karena kita dikasih oleh Allah. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih, baik di mana, baik di kantor atau dimanapun tempat. Terlebih kepada kita semua pada hari ini, di zaman sekarang ini, di dunia digital. Kasih Allah itu sejati dan tidak berhenti di kita, tetapi mengalirlah kepada orang lain. Yang menjadi permasalahan di kehidupan modern ini adalah dunia digital, di mana orang berbicara tanpa pernah melihat perasaan orang lain, karena dia merasa tidak akan bisa. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan dan mempercayai Kristus sebagai juru selamat, mari kita hindari biar orang-orang di luar daripada keyakinan kita melihat bahwa kita adalah teladan ini. Pengikut Kristus semakin bertambah dan keyakinan kita pun semakin teguh. Yang terakhir mau disampaikan di sini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena Maleakhi mengatakan, mengingatkan kita, Tuhan tetap mengasihi meski umatnya berubah. Kasih Tuhan melintasi waktu, bangsa, dan dosa manusia. Tugas kita pada saat ini adalah memelihara respon kasih dan melalui ketaatan dan penghormatan. Saya ulangi sekali lagi, tugas kita adalah memelihara respon kasih itu melalui ketaatan dan kehormatan. Mengapa itu harus kita lakukan? Karena kita telah pedoman yang menjadi respon kita pada hari ini. Apakah kita sudah memantulkan kasih Tuhan? Bersyukurlah atas kasih yang memiliki kita. Pada hari ini kita harus mengucap syukur terhadap kasih
yang memilih kita, dan bagikanlah kasih itu kepada semua orang tanpa pandang bulu, sehingga semua orang, semua manusia yang ada di bumi, terlebih yang ada di Sanggau ini, terselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Jadikan kami anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu mengikuti menaati perintah Tuhan, menjauhi semua yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kami mempunyai keyakinan, jika kami taat, kami turut kepada firman-Mu Tuhan, maka kami akan menjadi berkat bagi sekitar kami, terlebih bagi keluarga kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Kau tetap menuntut Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah, supaya kami dapat berjalan di jalan Tuhan dan selalu menebarkan yang namanya kebaikan, kebesaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.